Baik, selamat pagi. Mohon maaf atas kesalahannya ya. Kesalahan videonya, padahal di komputer saya ada suaranya, tapi ternyata setelah di-upload di YouTube, sudah di-setting juga, tetap tidak ada suaranya. Jadi saya buat lagi dari awal, mohon maaf. Jadi sekarang kita akan belajar 2 materi ya, pengecualian aturan oktet dan, eee, kepolaran ikatan kovalen. Yang pertama, pengecualian aturan oktet. Jadi sebenarnya kita sudah tahu unsur itu harus stabil dengan berikatan dengan unsur lainnya, sehingga elektron valensinya jumlahnya 8. Ya. Tapi ternyata di alam itu ada tuh senyawa, dia tuh stabil senyawanya, tapi elektron valensi unsurnya tuh tidak 8. Ya. Ada yang bisa dilihat di sini ada yang tidak mencapai aturan oktet, ada yang jumlah elektron valensinya ganjil, nggak 8, dan ada yang melebihi oktet. Ya. Yang pertama yang kita pelajari adalah senyawa yang tidak mencapai aturan oktet. Ya. Umumnya senyawa ini adalah atom pusatnya adalah berilium, walaupun berilium di atom 2A, tapi dia cenderung berikatan kovalen. Ada aluminium, jika beberapa dengan unsur tertentu, dia akan berikatan kovalen. Ada boron, boron nih yang sering kali bermasalah. Ya, mereka unsur-unsur ini kan elektron valensinya kurang dari 4. Maka dalam bentuk senyawanya tidak akan memenuhi aturan oktet. Contohnya senyawa BCl3. B kan golongan 3, dia punya 3 elektron valensi sehingga butuh 5 elektron untuk stabil. Cl dia ada 7 elektron valensinya karena golongan 7, dia hanya butuh 1 elektron untuk stabil. Namun bisa dilihat di sini, harusnya kan Cl-nya dikali 5 ya, harusnya senyawanya BCl5. Tapi nyatanya di alam hanya BCl3 adanya. Jadi kalau kita lihat di sini BCl3, Cl-nya hanya butuh 1 elektron, B-nya punya 3 elektron ya, 1, 2, 3. B ini berikatan dengan ini, B ini, elektron yang di sini berikatan dengan Cl ini, elektron yang di sini berikatan dengan elektron dari Cl yang di sini. Lihat layarnya ya. Sehingga kalau dijumlahin mereka hanya 6 elektron valensinya si boron ini. Tapi ternyata ini stabil. Ya, sehingga dia mengalami pengecualian aturan oktet di mana dia tidak mencapai 8 elektron valensinya. Ya, jadi ingat-ingat ini unsur yang biasanya tidak memenuhi aturan oktet. Sekarang ada senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil atau elektron valensi pusatnya itu tidak 8, sama aja ya. Nah, yang berlaku seperti ini adalah senyawa NO2. Sebenarnya masih banyak, ada NO3, ada banyak, cuman tingkat SMA hanya sampai NO2 saja. Ya. NO2 yang kita tahu N itu golongan 5. Elektron valensinya 5, dia hanya butuh 3 elektron. O, dia hanya butuh 2 elektron buat stabil. Karena O di golongan 6, elektron valensinya 6, dia hanya butuh 2 elektron untuk stabil. Ingat ya, elektron valensi stabil itu 8. Tapi nyatanya di alam ikatan dia seperti ini. Satu yang ini, 2 elektron dari N ini berikatan dengan 2 elektron dari O lainnya. Namun 2 elektron yang di sini, dia koordinasi, dia memberi cuma-cuma ke O. Sekali lagi namanya koordinasi, dia beri cuma-cuma. Nggak boleh ada elektron dari O yang ngasih ke N. Kemarin masih ada yang salah karena, oh ini koordinasi Bu, berarti dia beri cuma-cuma, tapi kalian masih naruh elektron di sini. Itu salah ya. Nggak boleh ada elektron yang berhadapan. Berarti yang satunya koordinasi, yang satunya ikatan kovalen rangkap. Ya, jadi seperti itu.
Senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil maksudnya. Terkhusus NO2. Sekarang senyawa oktet berkembang. Senyawa oktet berkembang ini terkhusus untuk unsur-unsur pada periode 3. Unsur-unsur pada periode 3, jika dia menjadi atom pusat, dia mohon maaf saya bersin. Jika dia menjadi atom pusat unsur-unsur periode 3-nya, elektron valensinya dapat lebih dari 8. Bisa 10, bisa 12, bahkan ada yang sampai 16. Bisa dilihat di sini, senyawa di alam itu ternyata ada PCl3 dan PCl5. Seperti yang kita tahu, P itu adalah golongan 5, jadi dia hanya butuh 3 elektron valensi. Namun Cl itu golongan 7, sehingga dia hanya butuh 1 elektron untuk stabil. Tadi saya bilang 3 elektron valensi, mohon maaf, yang P golongan 5, dia punya 5 elektron valensi. Jadi dia hanya membutuhkan 3 elektron untuk stabil. Cl dia ada di golongan 7, sehingga dia 7 elektron valensi, ya. Dan dia hanya membutuhkan 1 elektron untuk stabil. Nah, tapi di alam adanya PCl5. Tentunya elektron dari Cl pasti berikatan dengan P, ya. Cl hanya butuh 1, jadi dia hanya berikatan dengan 1 elektron dari fosfor. Bisa dilihat ya. Namun Cl-nya ada 5, jadi dia berikatan dengan setiap 1 elektron di fosfor. Sehingga kalau kita lihat jumlah elektron di atom pusatnya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia senyawa oktet berkembang, elektron valensinya lebih dari 10. Terkhusus atom pusat di unsur-unsur periode 3. Tentunya kalian sudah hafal ya harusnya ya. Harusnya. Sekarang coba kalian gambarkan struktur-struktur ini. Ya. Pasti sepertinya saat kalian nonton video ini beberapa kalian sudah mengerjakan, cuman saya kasih contoh untuk SF6. Ingat, hati-hati, ada senyawa yang dia berkoordinasi, ada yang dia senyawanya oktet berkembang. Maka dari itu kita harus analisis atom pusatnya mana. Tentu atom pusatnya S yang hanya 1 atomnya. Ya. Dan S itu juga dia butuh 2 elektron valensi, butuh 2 elektron ya untuk stabil. F hanya butuh 1 elektron. Jadi tentunya S atom pusatnya. Kalau kita lihat di sini, supaya dia menjadi senyawa, F-nya hanya perlu dikali 2 ya. Tapi di sini SF6. Berarti dia senyawa oktet berkembang. Bukan memberi cuma-cuma. Kebayang ya? Dia senyawa oktet berkembang. Jadi ketika saya gambarkan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini F, 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 di sini F. Kemarin saya bilang, usahakan satu baris, satu sisi itu satu ikatan. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya adalah untuk senyawa oktet berkembang seperti ini. Ya. Jadi kita hitung nih atom pusatnya ada berapa kira-kira jadinya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elektron valensi si S punya. Ya, tapi ini nggak apa-apa karena di alam memang keadaannya seperti itu. Silakan kerjakan B, C, D, E, F dan kumpulkan di portofolio 6. Ya. Sekarang saya mau sekaligus saja. Tadinya saya mikir ini minggu depan aja biar kalian nggak kebanyakan. Cuman sepertinya bisalah hari ini juga. Kita sudah belajar ikatan kovalen. Sekarang kita akan belajar kepolaran di ikatan kovalen. Ada ikatan kovalen polar dan ada ikatan kovalen nonpolar.
Ya. Saya akan mengajarkan dulu ikatan kovalen polar. Ya. Ikatan kovalen polar itu terjadi polarisasi antar unsur dalam senyawanya. Jadi kan di senyawa itu ada unsur, ada unsur. Nah, unsur itu mengalami polarisasi. Polarisasi itu pembentukan kutub positif dan kutub negatif. Ingat, kutub positif dan kutub negatif, bukan ion positif atau ion negatif. Ini kutub, ya. Nah, polarisasi itu tadi saya udah bilang proses pembentukan dipol atau kutub, nama lainnya ya, yang disebabkan perbedaan keelektronegatifan. Sekarang kita lihat ikatan kovalen polar jika dilihat dari angka elektronegativitas. Senyawa-senyawa yang memiliki perbedaan angka elektronegativitas antar unsurnya memiliki momen dipol dan mengalami polarisasi ikatan. Ya, kita lihat di sini, misalkan ikatan dalam senyawa HCl. Di sini ya saya sudah gambarkan Lewisnya dan ternyata seperti ini ikatan struktur bangunnya. Masih ingat sifat periodik unsur? Elektronegativitas Cl itu lebih besar daripada H, ya, karena makin atas, makin kanan. Maka, jika tahu elektronegativitasnya lebih besar, elektron-elektron yang di sini nih, ikatan-ikatan ini akan lebih condong ke Cl. Lebih condong ya, jadi posisinya bakal lebih ke Cl. Karena Cl-nya lebih banyak dikelilingi oleh elektron, maka dia membentuk kutub negatif, kutub bukan ion. Ya. Si Cl karena elektronnya lebih condong ke Cl, karena elektronegativitasnya lebih besar, dia membentuk kutub negatif. Lalu si H-nya karena elektronnya menjauh dari dia membentuk kutub positif. Inilah yang disebut polarisasi ikatan. Nah, polarisasi ikatan ini juga disebut dengan ikatan kovalen polar. Ini yang disebut ikatan kovalen polar. Unsur-unsur di dalam senyawanya memiliki kutub positif dan kutub negatif. Bukan ion, tapi kutub. Ya. Ini kita lihat dari elektronegatifan. Sekarang kita lihat dari struktur Lewis. Senyawa-senyawa yang punya PeB, maka dari itu kemarin kita belajar PeB dan PeI. Senyawa yang punya PeB pada atom pusat merupakan senyawa kovalen polar. Kita lihat di sini, ikatan dari senyawa H2O. Ya, H-nya ternyata mengikat satu elektron dari O dan ternyata O punya 2 PeB. Nah, karena O punya 2 PeB seperti ini, dia memiliki PeB pada atom pusat seperti ini, jadi memiliki sifat senyawa kovalen polar. Jadi itu ya dilihat dari elektronegativitas, dilihat dari struktur Lewisnya. Sekarang, apa sih sifat kovalen polar itu? Dia itu larut dalam air dan dia tertarik medan listrik. Seperti itu. Ya. Jadi, di dalam alam itu, ikatan kovalen polar dan non-polar itu seperti minyak dan air. Air di sini karena dia larut dalam air, dia air berarti dia polar. Minyak adalah kovalen non-polar. Kovalen non-polar memiliki sifat tidak larut dalam air. Tadi kita udah belajar ciri-ciri kovalen polar ya. Sekarang kita belajar ciri-ciri kovalen non-polar. Kita udah tahu tuh dia nggak larut dalam air. Kalau dilihat dari angka elektronegativitasnya, dia nggak punya selisih, dia nggak punya perbedaan. Momen dipolnya jadinya sama dengan 0. Ya, seperti oksigen. Gas oksigen itu di alam itu kan berbentuk molekul seperti ini, molekul senyawa diatomik. Diatomik itu adalah senyawa yang memiliki unsur yang sama, O dan O. O itu elektronegativitasnya angkanya sama dengan 3,5. Kalau O2, mereka tidak memiliki perbedaan ya, berarti hanya O dan O saja. Berarti elektronegativitasnya sama dengan 0.
Berarti senyawa ini merupakan nonpolar. Ya, kalau kita lihat tadi di kovalen polar, H itu elektronegativitasnya 2,1, Cl itu 3,0. Berarti selisihnya momen dipolnya adalah 0,7. Ingat, angkanya nggak perlu kalian hafal, tapi yang perlu kalian hafal hanya sifat keperiodikannya. Dan tentunya letak unsur di tabel periodik unsurnya. Nah, sekarang kalau ikatan kovalen nonpolar, di mana Bu struktur Lewisnya? Kalau tadi polar punya PeB, nonpolar tidak memiliki PeB. Contohnya CCl4 ini. Lihat, si atom pusatnya, setiap elektron dari C berikatan dengan Cl. Berarti dia PeB-nya sama dengan 0. Berarti kalau PeB-nya tidak ada seperti ini, dia termasuk ikatan kovalen non-polar. Tadi, sifat senyawa non-polar adalah tidak larut dalam air dan tidak tertarik medan magnet. Kenapa Bu tidak tertarik? Lihat, non-polar nggak terjadi polarisasi, dia nggak punya kutub positif, dia nggak punya kutub negatif. Jadi tidak tertarik medan magnet. Ya, ini itu kalau masih ada yang tidak jelas, pembelajarannya masih lama kan ya? Istirahat dulu kalian sampai 9.20. Boleh bertanya. Ya. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan teknisnya. Karena saya salah memakai aplikasi. Tadi ini. Terima kasih.